dan juga coach. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang storytelling tentang kesaksian Daniel di Babel. Daniel adalah salah satu dari antara orang-orang muda Ibrani dari kerajaan Yehuda yang dibawa sebagai tawaran oleh Aspenas, kepala istana Raja Nebukadnezar, ke Babel untuk bekerja dalam istana raja dan akan diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Daniel adalah orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu dan cakap dalam pekerjaannya. Daniel ditawan bersama-sama banyak orang muda yang lain. Akan mencatat bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang biasa diminum oleh raja. Keputusan Daniel diikuti oleh ketiga orang muda lain, yaitu Hanaya, Misael, dan Azaria. Selain mengalahkan Raja Yoyakim, Nebukadnezar merampas perkakas di rumah Allah sebagai tanda bahwa kerajaan Babel bahkan telah menaklukkan Allah Israel yang mereka sembah. Dalam kekalahan dan kehancuran seperti itu, Allah memakai Daniel, seorang anak muda, bersama dengan Hanaya, Misael, dan Azaria, untuk menyatakan bahwa meskipun kerajaan Yehuda telah kalah, tetapi Allah Israel tidak pernah terkalahkan. Nebukadnezar mencoba untuk merusak iman keempat pemuda Ibrani ini dengan memberikan nama Babel, sesuai dengan nama dewa yang mereka sembah. Serta memberikan kepada mereka makanan Babel. Akan tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya, diikuti oleh ketiga temannya. Malahan Daniel dengan iman yang keyakinan meminta dilakukan percobaan selama 10 hari dengan hanya makan sayuran dan air untuk diminum. Sebagian akibatnya, Allah membuat mereka berperawakan lebih baik dan lebih gemuk dari semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian, serta mereka didapati 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan ahli jampi di Babel. Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dan sebagai orang asing dengan status tawanan, Alkitab mencatat bahwa raja memberikan
jabatan sangat penting dalam 3 era kerajaan, yaitu Kerajaan Babel, Media, dan Persia. Daniel tetap menjadi orang penting dalam ketiga era kerajaan itu. Komitmen Daniel kepada Allahnya membuat Allah menjadikan dia penting bagi ketiga raja dari ketiga kerajaan itu. Tuhan menaklukkan dan mengendalikan Babel, Media, dan Persia melalui seorang Daniel. Daniel tidak takut kehilangan jabatan dan bahkan nyawanya karena keyakinannya akan Allahnya. Daniel tidak pernah memakai nama yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar melalui Aspenas kepada istananya, dan Raja selalu memanggil dia dengan nama Daniel, bukan Belsazar. Berbeda dengan Hanaya, Misael, dan Azaria, mereka tetap dipanggil dengan nama Babel. Akibatnya, mereka hanya muncul satu kali dalam Kerajaan Babel, tetapi tidak ditemukan nama mereka dalam Kerajaan Media dan Persia. Ada 3 kesaksian Daniel di Babel. Pertama, Daniel memiliki ketetapan secara pribadi, tidak tergantung lingkungan dan situasi dan orang lain. Yang kedua, Daniel begitu percaya dan yakin akan kuasa Tuhannya. Ketiga, Daniel memelihara ibadahnya secara teratur kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Keempat, Daniel siap mati untuk imannya. Makna dan kesaksian Daniel di Babel adalah untuk anak muda harus mengerti Daniel karena tidak goyah walaupun diajak yang tidak baik, tapi harus tetap kuat. Berarti anak muda harus dekat dengan Tuhan, rajin baca firman, berdoa, dan rajin pergi ke gereja. Oke, itu aja. Terima kasih.